Ya, masih di Bicara Kawanua bersama bakal calon legislatif ini asal Manado ya, yang bertarung di Kota Manado dan juga di provinsi. Tadi sudah banyak kita lihat ya bagaimana pandangan-pandangan mereka soal pemerintahan, soal anggota legislatif yang ada saat ini. Tadi terakhir dari Lois ya soal bahwa PSI itu untuk masuk tidak butuh mahar, kemudian bahkan setelah jadi pun tidak ada potongan-potongan begitu, setoran begitu atau iuran ya untuk dari anggota legislatif ke partai. Tapi bagaimana partainya berjalan kalau tidak ada bantuan dana seperti itu? Acara partai dari Partai Solidaritas Indonesia, cara kita berkampanye itu tidak glamor. Kita tidak pernah yang namanya mengumpulkan massa yang beribu-ribu kemudian kita melaksanakan melaksanakan kegiatan yang high budget, tapi kita melakukan kegiatan kekuatan kita ada di media sosial. Kemudian kita menggunakan juga dengan semaksimal mungkin YouTube, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Karena kita memang secara pendanaan partai itu masih sangat minim dan kita masih struggling untuk hal itu. Baik, memang korupsi ini kan bagai lingkaran setan begitu ya. Dikatakan Lois tadi dari awal sudah salah pakai mahar atau budget politiknya tinggi ya, political cost-nya tinggi. Apalagi kalau ada money politik. Tapi kalau bicara money politik sebenarnya mantan Bawaslu yang paling tahu ya. Tapi dari ada yang mau ditanggapi tadi? Kita cuma mau cari tahu, misalnya dia dari fundraising, jelas tuh perusahaan yang support atau businessman yang support. Nggak mungkin PSI yang support itu setiap UMKM kasih 5.000 perak. Pasti ada satu entitas besar yang mensupport dana betul-betul kasih. Apakah nanti itu yang mau jadi kayak dilematis saat PSI berkuasa? Saat PSI berkuasa dan yang misalnya kita ambil contoh yang support PSI itu adalah pengusaha Sosapu. Apakah dia nak mau bilang yang ini mesti ambil tapi Sosapu semua? Itu contoh. Kalau misalnya selain itu, misalnya pengusaha apa begitu? Apakah kepentingan-kepentingan tidak ada dalam sistem itu seperti fundraising yang jelas-jelas PSI bukan sok non glamor dorang. Dorang saja PIC semua itu banyak artis. Dong itu istilahnya tunjukkan bahwa yang mana tidak glamor. Padahal dari DP gaya-gayanya pengolahan sosial media itu butuh dana, bukan tidak. Itu butuh dana yang jelas-jelas kita tahu jelas. DP dana itu besar bukan enggak. Bagaimana giring ada di baliho yang akhirnya tidak berguna, ketua giring dari PSI ini pajang di seluruh daerah di Indonesia, kos per baliho 30 juta, 15 juta, berapa titik itu per bulan. Kalau di ratusan juta, berapa areal di Indonesia ini? Itu bukan glamor. Jadi itu yang orang mesti pertanyakan, doi-doi dari mana yang dikasih ke PSI dan akhirnya apakah itu tidak ada kepentingan karena yang orang tahu sendiri media-media asing sampai pada akhirnya kayak contoh ini aktivis lingkungan Jo. Aktivis lingkungan saja kalau orang cari DP runut, kalau DP ujung itu adalah pengusaha, akan ada titipan di dalam situ. Karena yang kita sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Beberapa kepentingan ini sudah terlalu nasional kalau pembicara. Cuma ini begitulah yang kita tanggap, yang kita penasaran. Ini penasaran. Harusnya ditanggapi Pak Mas ini Giring ya. Rasa penasaran. Kalau kita pribadi melihat PDI Perjuangan, manajemennya jelas, cash flow-nya yang masuk jelas, orang semua bisa lihat. Semua bisa tahu ini PDI dari mana, bagaimana. Ya silakan mau dijawab oleh kalau saya Bro Taufik. Saya mau bilang Bung Andre ini terlalu jauh masuk di dapurnya orang gitu. Dan terlalu konservatif menilai. Tadi kita bilang kita bukan menyangka tapi bertanya. Kita cuma penasaran berpikir, katanya. Penasaran. Penasaran. Bukan masuk untuk mau berkabring. Iya, bertanya tapi juga sekaligus mengomentari gitu kan. Jadi bagi saya beliau ini terlalu melihat secara konservatif terhadap partai politik yang sebenarnya mau melawan konservatisme politik seperti partainya beliau juga gitu kan. Jangan mengkomparasikan antara PDI dengan PSI, terlalu jauh karena PSI ini partai yang bukan berkuasa kan gitu. Malah kami berguru kepada PDI gitu. Itu harus diakui sebenarnya. Kami juga tidak pernah kemudian menjadikan PDI sebagai partai politik yang kemudian dijadikan rival. Malah kami berterima kasih ketika PDI melahirkan Jokowi, melahirkan Ganjar, ya kan. PSI lah yang kemudian mempopulerkan nama Ganjar. Kalau saya ditanya kenapa masuk PSI, karena PSI menggandengkan Ganjar Pranowo dengan Yeni Wahid. Saya ini Gus Durian.
ya, mantan koordinator Gus Durian. Jadi Gus Durian ini artinya pengikutnya Gus Dur. Jadi putrinya Gus Dur ketika diapresiasi oleh PSI ya saya ikut. Nah saya mau lanjut soal pertanyaan Bung Andre ini, walaupun kemudian sebenarnya itu paling bagus dijawab sama DPP kami lah. Tapi saya mau ingatkan, jangan membaca PSI itu seperti konservatif partai politik yang lain yang membutuhkan dana besar dari fundraising, membutuhkan konglomerat atau membutuhkan kelompok-kelompok naga-naga tertentu, atau mungkin ngambil uang dari uang negara kan gitu. Partai politik kita kan disupport sama APBN dan APBD. Itu harus kita akui. Tapi ya kami bersyukur kemarin tidak disebutkan ketika ada korupsi mega triliunan di kementerian tertentu, tidak disebutkan kan PSI ada namanya di situ. Konon aliran dananya bukan ke PSI gitu, tapi ke partai-partai besar. Nah jadi jangan membaca PSI seperti itu. Jadi PSI tentu mendapatkan dana juga dari dukungan rakyat. Iya. Ya kan? Bayangkan loh, kami partai politik yang membuka situs, di mana situs memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memberikan uluran tangannya. Coba lihat psi.go.id itu. Ya. Ada kan di situ mau mendonasikan bantuan, baik serupiah sampai dengan triliunan pun diberikan ruang gitu. Sehingga orang yang memberikan paket-paket mulai dari 5.000 rupiah, 10.000 rupiah sampai dengan ratusan juta, silakan. Dan itu tidak kemudian mengikat PSI untuk mengikuti apa yang menjadi hajat politik dari orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Karena DNA partai politik ini begini. Kami partai politiknya punya warna yang berbeda, tidak seperti partai politik yang lain. Kami tidak kemudian memungut biaya dari para calon anggota DPR karena kami nggak mau mereka jadi koruptor. Karena kebanyakan potongan-potongan itu. Jadi jangan mencurigai bahwa partai politik ini mendapatkan dana atau fundraising dari kelompok atau seseorang yang kemudian itu mempengaruhi terhadap kebijakan dan warna politik ideologi dari PSI itu sendiri. Dan itu terbukti. Anggota-anggota DPR kita yang ada di lokal dan juga di Jakarta misalnya, ketika mereka dalam satu fraksi atau berada dalam satu ruangan parlemen itu, tidak ada yang kemudian mengambil sikap dan kebijakan yang mengikuti kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Karena memang kita bebas. Jadi jangan khawatir terhadap keuangan yang dimiliki oleh PSI. Kami juga menghormati banyak rakyat yang membantu kami. Jadi kalau ditanya uang kami dari siapa? Dari kebaikan rakyat-rakyat kita. Rakyat dalam bentuk fundraising, rakyat dalam bentuk pribadi, itu urusan apa. Tapi kita nggak ngambil atau nggak ngorupsi uang negara. Itu aja yang paling penting. Jadi selesai ya soal. Tapi tadi sebenarnya Andre di awal bilang loh, dia ini kan pengusaha, ingin maju juga. Karena kan pasti ada pihak-pihak atau ada kepentingan-kepentingan juga yang ingin dibela kan? Ya tadi kita sudah bilang itu tapi kepentingan apa? Yang kayak kita rasa waktu dalam jadi pengusaha ini melihat aspek-aspek yang seperti contoh tadi. Indikasi geografis itu bukan berguna untuk perusahaan. Itu berguna untuk rakyat dan petani Siau. Itu salah satu contoh. Ini di Siau. Apa bedanya dengan pendana begitu ya? Nah, kalau pendana yang kita pikirkan begini, kalau pendana misal kita sebagai pengusaha yang punya akal yang segala macam, orang boleh kasih coba dia. Dia ini dapat lihat potensi. Dia penai, jangan lupa ngana pernah kita kasih pengana, jangan lupa ini temu titip nih. Nah, itu dia. Politik balas budi. Itu tidak terjadi selama 5 tahun itu, bro. Ya karena gitu. begini bro. Kalau kita pengebung. Kalau di PSI memang belum banyak DP orang dan oknum. PSI itu belum banyak yang DP orang dan oknum. Di dalam setiap partai politik yang besar ataupun partai politik yang eksis lama, pasti ada oknum yang jahat. Bukannya anaknya ada itu. Itu pasti ada yang jahat. Tapi mekanisme perolehan dana ini yang orang mesti kita penasaran lah DP dana itu bagaimana. Kalau bicara berharap ini jangan terlalu berlebihan karena jadi offside gitu. Sebenarnya PDI lah yang perlu kita khawatirkan sesungguhnya karena mereka partai berkuasa. Jadi menurut saya ini nggak usah dibahas. Bahas aja kita mau bawa apa nanti karena PSI itu terlalu bersih untuk bicara soal uang, jauh dari intimidasi karena masih sedikit katanya kalau dari PDIP soalnya begini, soalnya tadi peluangnya Lois bilang jadi itu. lebih kecil. Ini bukan soal kecil dan besar. Kalau Lois nyak bahas kita nyak mau bahas. Mental kalau namanya koruptor tetap koruptor gitu. Kalau Lois nyak bahas kita nyak mau bahas. Lois bilang itu, jadi kita tetap pikir. Kita jeda dulu pemirsa ya. Minum kopi dulu.